tawaran TNI Polri. KKB Papua dijemput anggota di pinggir kampung. Melansir dari poskupang.com, ibarat untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah yang menimpa kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua. Fakta ini terungkap dari sebuah video yang viral yang memperlihatkan insiden kontak tembak anggota KKB dengan prajurit TNI Polri di bumi cendrawasih tersebut. Disebutkan bahwa pagi itu TNI Polri menggelar kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sebuah kampung di pedalaman Papua. Selain pelayanan kesehatan, TNI Polri juga membagi-bagikan bantuan bahan pangan kepada masyarakat setempat. Kegiatan yang dilaksanakan itu merupakan bagian dari tanda kasih dari aparat TNI Polri kepada masyarakat Papua di kampung itu dan sekitarnya. Awalnya, pelayanan kesehatan itu hanya dihadiri oleh beberapa orang warga, namun lama-kelamaan pasien yang datang terus bertambah. Dari pasien yang datang ke pos pelayanan tersebut, hadir pula dua pria yang tak diketahui dari mana asalnya. Kedua pria tersebut berniat mengobati luka yang diderita karena jatuh dan tertusuk kayu. Makanya saat tiba giliran untuk dilayani, kedua pria itu diminta menuturkan sebab musabab hingga akhirnya mengalami luka tersebut. Kepada prajurit TNI Polri yang melayani kesehatan warga tersebut, kedua pria itu menuturkan bahwa mereka jatuh sehingga tertusuk kayu. Namun melihat bentuk luka yang diderita, tampak jelas kalau itu bukan sembarang luka. Sebab dari diagnosa medis, luka itu merupakan bekas tembakan. Bahkan peluru masih bersarang di kaki kedua pria tersebut. Untuk meringankan penderitaan, aparat TNI Polri lantas menawarkan diri untuk mengantar keduanya ke puskesmas. Di puskesmas itulah kedua pasien itu diobati sekaligus dioperasi agar lukanya segera sembuh. Tapi apa jawaban kedua pasien tersebut? Mereka datang hanya berobat sehingga tak mau dioperasi, apalagi dibawa TNI Polri ke puskesmas. Atas jawaban itu, prajurit TNI Polri pun mulai curiga sebab gestur tubuh kedua pria tersebut beda dengan pasien lain yang datang berobat. Walau begitu, kedua pasien itu tetap diberikan pelayanan sebagaimana yang dilakukan bagi pasien lain. Namun ketika kedua beranjak pulang, para prajurit TNI Polri lantas mengambil sikap untuk menyelidiki keberadaan kedua oknum pasien tersebut. Sebab tampak jelas kalau kedua merupakan korban tembakan dan peluru masih bersarang di tubuh. Oleh saat kedua mulai menjauh dari pos pelayanan kesehatan, prajurit TNI Polri mulai mengambil posisi untuk membuntuti. Benar saja, kedua pasien tersebut tiba di ujung jalan di tepi kampung. Mereka dihadang oleh 3 orang pria yang lengkap dengan senjata api laras panjang. Melihat itu, aparat TNI Polri pun terkejut. Ternyata benar, kecurigaan aparat TNI Polri itu tak meleset. Ternyata benar kalau kedua oknum pasien itu bukan sembarang orang. Mereka adalah anggota KKB yang membutuhkan bantuan medis. Hanya saja untuk membuktikan hal tersebut, prajurit TNI Polri tak buru-buru mengambil tindakan tegas. Setelah kelima oknum anggota KKB tersebut telah jauh dari pemukiman penduduk dan berada di area terbuka, di tempat itulah TNI Polri mulai melancarkan serangkaian siasat. Sebelum mengambil tindakan tegas terukur, prajurit TNI Polri itu kembali memastikan keberadaan kedua pasien tersebut. Ternyata mereka membawa senjata api larang panjang dan seorang di antara hanya berbekal sepucuk pistol. Pada saat itulah prajurit TNI Polri sengaja melepas tembakan yang menyasar bongkahan batu di dekat anggota KKB tersebut. Mendapat perlakuan yang mengejutkan, anggota KKB itu langsung lari kocar-kacir. Sambil berlari mencari tempat perlindungan, mereka melepaskan tembakan balasan secara membabi buta. Lantaran tembakannya dilakukan ke segala arah sehingga tak mengenai satupun anggota TNI Polri. Detik-detik berikutnya, TNI Polri melepaskan tembakan terukur sehingga hanya dalam waktu sekejap
semuanya tak lagi berkutik. Dari video viral tersebut, tak diketahui di mana lokasi insiden baku tembak antara TNI Polri dengan anggota KKB tersebut. Tak diketahui pula kemana para anggota KKB tersebut. Atas perintah siapakah kelima anggota KKB itu melakukan penyusupan. Namun fakta lain menunjukkan bahwa beberapa hari sebelum anggota KKB Papua melakukan serangkaian serangan ke pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Dalam kejadian tersebut, tak ada korban jiwa baik dari kalangan TNI Polri maupun anggota KKB. Namun dari kehadiran dua oknum anggota KKB di pos pelayanan kesehatan itu, terungkap adanya indikasi kalau kedua adalah korban tembakan prajurit TNI Polri. Sebab seusai penyerangan ke pos keamanan itu, mencuat fakta bahwa pada sisir selatan kampung itu terlihat ceceran darah dari korban tembakan. Ceceran darah itu jauh sampai ke tengah hutan. Setelah itu tak terlihat lagi jejak darah di lokasi tersebut. Diduga kuat di tempat inilah korban tembakan itu mendapatkan bantuan dari teman-temannya agar bisa menyelamatkan diri. Beberapa hari kemudian, korban muncul di pos pelayanan kesehatan. Dari analisa itulah sehingga terungkap bahwa kedua pasien itu merupakan korban tembakan dalam insiden sebelumnya. Nasibnya menjadi buruk pasca meninggal pos pelayanan kesehatan untuk melanjutkan pengembaraan di hutan Papua. Dari kasus ini terungkap fakta bahwa anggota KKB Papua senantiasa membutuhkan bantuan medis. Mungkin karena itu, sehingga tak sedikit warganet yang meminta anggota KKB untuk menghentikan aksi anarkis dan kembali ke pangkuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya dengan cara itu, Papua akan menjadi bumi yang damai, bumi yang sejuk dan aman, jauh dari berbagai tindakan anarkis, sebagaimana yang terjadi selama ini.